Selamat datang para pejuang ASN ataupun P3K 2021. Kali ini kita akan membicarakan tentang kisi-kisi soal pada P3K 2021. Baik, sebelumnya saya akan membicarakan terlebih dahulu penerimaan P3K pada 2019. Pada penerimaan P3K 2019, meskipun tidak ada seleksi kompetensi dasar, namun para calon P3K tetap akan melaksanakan tes menggunakan komputer ataupun menggunakan CAT, yaitu Computer Assisted Test. Jadi perlu diketahui bahwasanya penerimaan P3K itu sudah pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 ini akan dilakukan penerimaan P3K yang kedua. Pada saat itu kisi-kisi soalnya tidak akan ada SKD. Jadi 2019 itu tidak ada SKD. Kemudian materinya ialah seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi materi manajerial, sosiokultur, dan materi teknis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian BKN yang saat itu dijabat oleh Muhammad Ridwan. Kemudian yang selanjutnya ialah bagaimana tahun 2021 ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS. Kalau ujian CPNS ada seleksi kompetensi dasar di samping seleksi kompetensi bidang, sedangkan P3K fokusnya pada kompetensi bidang. Jadi dengan demikian bahwasanya tahun 2021 masih sama dengan 2019, bahwasanya seleksi P3K akan langsung pada seleksi kemampuan bidang, tidak melalui seleksi kompetensi dasar seperti CPNS. Kemudian karena itu kata Iwan, bila guru honorer yang melaksanakan tugas dengan baik, maka dia akan mudah mengikuti ujian P3K, mengingat materi ujian seputar kegiatan guru itu sendiri. Kemudian masih banyak waktu untuk belajar menghadapi ujian P3K. Guru tidak boleh berhenti belajar, kalau gagal masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Guru honorer harus tetap optimis bisa lulus, kata Iwan memberikan semangat. Jadi ketika guru P3K ini tidak lulus pada kesempatan pertama, maka dia memiliki dua kesempatan lagi, yaitu kesempatan kedua dan ketiga untuk mengikuti seleksi P3K. Yang selanjutnya ialah terkait dengan materinya. Jadi setelah melakukan pembahasan panitia seleksi nasional Panselsnal, diputuskan ada 4 materi P3K, yakni kompetensi bidang sesuai mata pelajaran. Jadi kalau nanti kalian misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, maka nanti akan ada materi yang tentang mata pelajaran kalian, yaitu sesuai dengan kemampuan bidang kalian. Kemudian yang selanjutnya ialah manajerial, kemudian sosiokultur, dan pertanyaan wawancara yang akan harus dijawab. Untuk kompetensi bidang, masing-masing peserta mendapatkan 80 sampai 100 butir soal dengan waktu 120 menit. Kemudian dilansir dari jnnpcom.com Jakarta, ini ini berita online, yaitu telah mengkonfirmasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud memastikan ada tidaknya tes bakat skolastik dalam seleksi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan menjawab, yaitu Iwan Syaril menyatakan peserta hanya diberikan 4 materi saja. Oke, jadi ini memperkuat info yang tadi bahwasanya memang hanya ada 4 materi. Apa saja 4 materi itu? Atau dengan 4 materi itu ialah yang pertama adalah kompetensi bidang, yaitu 80 sampai 100 butir soal, kemudian manajerial 30 soal, sosial kultur 20 soal, kemudian tes wawancara 10 soal. Masing-masing peserta mendapatkan jumlah butir soal sebanyak 140 sampai 160 soal. Jadi sudah dapat dipastikan bahwasanya akan ada 4 materi pokok nantinya, yaitu SKB, yaitu kemampuan seleksi kemampuan bidang terkait dengan mata pelajaran yang diampunya, kemudian manajerial, sosial kultur, kemudian tes wawancara. Kemudian yang selanjutnya ialah ini saya sudah membaginya menjadi 4 yang akan menjadi diseleksi, yaitu kompetensi bidang. Ini tadi yang saya katakan, kompetensi bidang itu ada 80 sampai 100 soal, waktunya 120 menit. Ini terkait dengan materi tentang kemampuan kita. Misalkan kita di Dapodik sebagai guru bahasa Indonesia, maka materinya terkait dengan bahasa Indonesia. Kemudian materi terkait dengan yang lainnya juga, misalkan kemampuan mengajar kita, kemampuan pedagogik, yang intinya adalah terkait dengan kompetensi guru itu sendiri. Kemudian kemampuan manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara. Ini kurang lebih jumlah soalnya adalah 140 sampai 160. Setiap individu ataupun setiap calon P3K nanti itu memiliki soal yang berbeda-beda. Jadi tergantung jumlah kompetensi bidangnya. Misalkan nanti mungkin untuk matematika mungkin soalnya lebih sedikit daripada mungkin soal bahasa Indonesia ataupun soal agama yang yang membutuhkan waktu yang lebih sebentar. Oke, itu pasti timbul pertanyaan, apa sih itu sosial kultur, kemudian teknis dan manajerial. Itu materi itu sebenarnya sudah dipaparkan oleh peraturan pemerintah tahun 2018 nomor 49, yaitu tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini ada hal yang sangat penting, yaitu di poin 10 terkait dengan materi itu. Di sini ya, saya akan garis bawahi di sini. Nah, di sini yang nomor 10 hingga 12. Jadi, apa sih kemampuan kompetensi manajerial itu apa? Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi mungkin terkait dengan kepemimpinan. Kemudian teknis, kemampuan teknis itu adalah apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, dan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian yang terakhir yang sosial kultur, apa itu? Yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat diamati dan dikembangkan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majmuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, dan prinsip-prinsip yang lainnya yang dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Nah, nanti untuk ketiga contoh soalnya nanti akan saya berikan di video yang akan datang tentang kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial. Nanti akan saya berikan di lain waktu. Ini ada informasi terbaru, ialah Kemendikbud mengeluarkan aplikasi yang intinya ialah untuk belajar bersama. Apa tujuan aplikasi itu? Ialah
di sini disampaikan yaitu peserta mampu menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi guru ASN dan P3K. Jadi aplikasi ini nantinya bisa digunakan oleh para calon P3K untuk mengikuti ataupun berlatih soal-soal yang akan diujikan nanti. Di sini ada banyak mata pelajarannya, nanti bisa dipilih saja ya. Terkait dengan websitenya ialah Ayo Guru Belajar Kemendikbud.go.id seri P3K. Secara terperinci nanti saya akan sampaikan di lain video bagaimana cara loginnya, bagaimana cara masuknya dalam aplikasi ini. Oleh sebab itu silahkan kalian yang belum subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info penting dari channel ini. Oke, sampai berjumpa dan sampai berjumpa dan bertemu kembali di lain waktu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Salam semangat untuk kalian para guru dan guru honorer di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Semoga kalian bisa lulus menjadi P3K.